Corpus Delicti dari Dr. Erastus Sabtono menyatakan bahwa ke-24 tua-tua dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 4 adalah orang-orang kudus perjanjian lama, yaitu sahabat-sahabat Allah di perjanjian lama. Pernyataan ini terdapat dalam Rahasia Kitab Wahyu buku pertama dari Dr. Erastus Sabtono dalam halaman 62. Demikian bunyinya. Sulit menjawab pertanyaan, siapakah sebenarnya 24 tua-tua itu, selain orang-orang tersebut? 24 tua-tua di surga adalah sahabat-sahabat Allah di perjanjian lama. Alkitab menyatakan bahwa ke-24 tua-tua bukan hanya orang-orang kudus di perjanjian lama, tetapi juga orang-orang kudus di perjanjian baru. Bahkan orang-orang percaya yang diubah dalam sekejap mata dan diangkat pada waktu Kristus datang di angkasa. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 dan pasal 3 ayat 13. Ke-24 tua-tua mewakili orang-orang kudus perjanjian lama dan perjanjian baru yang telah ditebus, diangkat, dan dimuliakan. Kita akan membahas kitab Wahyu pasal 4. Kitab Wahyu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, apa yang telah Yohanes lihat. Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 18. Bagian kedua, yang terjadi sekarang, yaitu hal-hal gereja. Pasal 2 dan pasal 3. Bagian ketiga, apa yang akan terjadi sesudah ini, yaitu sesudah hal-hal gereja atau sesudah pengangkatan orang percaya. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 5. Wahyu pasal 4 dan pasal 5 mengacu pada kemah suci surgawi dan orang-orang kudus yang diangkat ada bersama Allah Bapa. Kita akan baca Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungguhlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu pasal 4 ayat 1 mengacu pada pintu surgawi. Kemudian daripada itu aku melihat
Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kemudian daripada itu, ungkapan ini selalu digunakan dalam kitab Wahyu ketika mulai menggambarkan sebuah penglihatan baru. Wahyu pasal 7 ayat 1 dan 9. Aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Sebuah pintu terbuka di surga adalah pembukaan literal di surga, seperti yang terlihat jelas di Wahyu pasal 4 ayat 1, pasal 11 ayat 19, dan pasal 15 ayat 5 sampai 8. Suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Ini adalah suara Yesus yang disebut dalam Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai 12 dan ayat 17 sampai 20. Sebuah pintu terbuka di surga dan terdengar suara naiklah kemari. Lalu Yohanes diangkat ke surga secara jasmani, seperti Enok dan Elia diangkat ke surga. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 25, Ibrani pasal 11 ayat 5, 2 Raja-Raja pasal 2. Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Sesudah ini, dalam bahasa Yunani, metatauta. Setelah hal-hal ini, yaitu setelah hal-hal jemaat-jemaat. Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Wahyu pasal 4 ayat 2 sampai 5 mengacu pada takhta surgawi. Wahyu pasal 4 ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang. Lihatlah, sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang. Dalam Williams Translation, and I saw a throne in heaven with one seated on it. Dan aku melihat sebuah takhta di surga dengan seorang yang duduk di atasnya. Yohanes diangkat ke surga, dan hal pertama Yohanes lihat adalah sebuah takhta dan seorang yang duduk di atas takhta. Takhta Wahyu 4 ayat 2 ini adalah tempat Allah Bapa duduk dalam seluruh kitab Wahyu dari pasal 1 sampai pasal 22. Dan takhta itu berwarna putih. Wahyu pasal 20 ayat 11. Takhta ini adalah takhta nyata bagi Allah sebagai oknum yang nyata yang duduk di atasnya. Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 14, Yesaya pasal 6, Ibrani pasal 8 sampai pasal 12 ayat 2. Takhta merupakan pusat dari semua aktivitas kitab Wahyu. Kata takhta disebutkan lebih dari 40 kali dalam kitab Wahyu dan selalu berarti takhta literal. Dan di takhta itu duduk seorang. Allah Bapa sebagai pribadi dapat duduk di atas takhta literal karena Allah memiliki tubuh roh seperti semua makhluk roh lainnya. Jika manusia setelah meninggal tanpa tubuh dapat berpakaian ada dalam bentuk roh dan terbatas pada tempat material seperti dunia orang mati Hades. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 dan Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 dan altar di surga. Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Dan jika makhluk roh lainnya dapat dikurung di Tartarus, 2 Petrus pasal 2 ayat 4, Yudas ayat 6 dan 7, dan jurang maut. Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 21, pasal 20 ayat 1 sampai 3, dan lain-lain. Masuk akal untuk percaya bahwa Allah sebagai oknum roh dapat duduk di atas takhta literal. Yesaya pasal 6, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 dan 56. Wahyu Allah dalam kitab Wahyu menyangkal gagasan bahwa manusia tidak akan pernah melihat Allah Bapa muka dengan muka. Yohanes melihat Allah Bapa beberapa kali dalam penglihatan kitab Wahyu.
Dan secara tegas dinyatakan bahwa manusia akan melihat wajah Allah di bumi baru. Wahyu pasal 21 ayat 3, pasal 22 ayat 4. Wahyu pasal 4 ayat 3. Dan dia yang duduk di atas takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Permata yaspis berwarna biru yang indah. Wahyu pasal 21 ayat 11, 18, dan 19. Yaspis adalah permata yang menunjukkan kemurnian dan kesucian Allah. Permata sardis berwarna merah. Wahyu pasal 21 ayat 20. Sardis adalah akik merah tua menggambarkan murka pembalasan Allah. Zamrud yang berwarna hijau, warna dominan dalam pelangi, melambangkan rahmat Allah. Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai 15. Wahyu pasal 4 ayat 4 mengacu pada 24 tua-tua di surga. Wahyu pasal 5 ayat 8 sampai 10, pasal 11 ayat 16 sampai 19. Wahyu pasal 4 ayat 4. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Ada 24 takhta di sekitar takhta Allah Bapa. Dan ke-24 tua-tua duduk di atas takhta, mengenakan pakaian putih dan mahkota emas di atas kepala mereka. Siapa ke-24 tua-tua? Sangat penting untuk mengetahui siapa 24 tua-tua. 24 tua-tua tidak bisa menjadi malaikat, karena malaikat tidak pernah dijanjikan untuk didudukkan di atas takhta atau diberinya mahkota. Dan pakaian putih hanya muncul di kitab Wahyu dan digunakan hanya sebagai kebenaran orang-orang kudus. Juga ketika merujuk pada tua-tua, kata tua-tua terkait dengan manusia, bukan dengan malaikat. Siapa ke-24 tua-tua ini? Ke-24 tua-tua adalah manusia yang ditebus, dan mereka mewakili semua orang kudus yang telah dibangkitkan dan diangkat dan dimuliakan. Ke-24 tua-tua tidak hanya mencakup orang-orang kudus perjanjian baru, tetapi juga orang-orang kudus perjanjian lama. Buktinya adalah bahwa nama ke-12 ke Israel dan nama ke-12 Rasul Anak Domba semuanya tertulis di kota Yerusalem baru. Wahyu pasal 21 ayat 10 sampai 14. Juga pada masa Raja Daud, semua imam dibagi menjadi 24 kelompok dan ke-24 tua-tua ini ditunjuk untuk mewakili keseluruhan imam. 1 Tawarik pasal 24 ayat 1 sampai 19. Ke-24 tua-tua yang duduk di atas takhta yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 4 ayat 4 bersama dengan Allah Bapa di surga sepanjang kitab Wahyu. Artinya, mereka yang diangkat pada saat Kristus turun di angkasa termasuk dalam ke-24 tua-tua. Sehingga orang-orang percaya tidak akan mengalami tribulasi 7 tahun di bumi dalam kitab Wahyu pasal 6 sampai pasal 19. Wahyu pasal 6 sampai pasal 19 adalah minggu ke-70 Daniel, 1 kali 7 masa, yang telah ditetapkan atas bangsa Israel dan kota Yerusalem. Orang-orang percaya telah diangkat, Wahyu pasal 4 ayat 1, dan sudah ada di surga bersama Allah Bapa, sementara tribulasi 7 tahun berlangsung di bumi. 7 hal yang dilakukan oleh ke-24 tua-tua dalam kitab Wahyu. 1. 24 tua-tua duduk di atas takhta, memakai mahkota dan pakaian putih. Wahyu pasal 4 ayat 4, pasal 19 ayat 7 dan 8. 2. Menyembah dengan suara nyaring. Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 11
dan pasal 5 ayat 8 sampai 10. Melemparkan mahkota mereka di hadapan takhta Allah Bapa. Wahyu pasal 4 ayat 10. Satu tersungkur di hadapan Allah Bapa. Wahyu pasal 4 ayat 10, pasal 5 ayat 8 dan 14, pasal 11 ayat 16, pasal 19 ayat 4. Menyanyi dan bermain kecapi. Wahyu pasal 5 ayat 8 sampai 10. Melayani dalam kapasitas imam. Wahyu pasal 5 ayat 8. Menjelaskan misteri tertentu kepada Yohanes. Wahyu pasal 5 ayat 5, pasal 7 ayat 13 dan 14. Ke-24 tua-tua diasosiasikan dengan Allah Bapa, Anak Domba, dan 4 makhluk hidup, malaikat-malaikat, dan orang-orang yang ditebus lainnya, sehingga harus dibedakan dengan mereka. Wahyu pasal 5 ayat 6 dan 11, pasal 14 ayat 3, pasal 19 ayat 4. Wahyu pasal 4 ayat 5. Dan dari takhta itu keluar kilatan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan dari takhta itu keluar kilatan bunyi guru yang menderu. Kilatan bunyi guru menggambarkan fenomena badai yang terkait dengan teofani Tuhan di Gunung Sinai. Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai 19. Kilatan bunyi guru sering disebutkan dalam kitab Wahyu pada titik-titik kritis. Wahyu pasal 8 ayat 5, pasal 11 ayat 19, pasal 16 ayat 18. Wahyu pasal 4 ayat 6a mengacu pada lautan kaca surgawi. Wahyu pasal 4 ayat 6a. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Dalam Williams Translation, also in front of the throne was something like a sea of glass as clear as crystal. Juga di hadapan takhta itu ada sesuatu seperti lautan kaca sejernih kristal. Di hadapan takhta Allah Bapa ada sesuatu seperti lautan kaca sejernih kristal, dan itu adalah lantai sebenarnya. Lantai sebenarnya dari ruang takhta terletak di depan takhta Allah Bapa, dan di atas lantai berkumpul orang-orang kudus yang ditebus seperti martir-martir dalam masa tribulasi, dan 144.000 orang Yahudi yang telah diangkat hidup-hidup pada pertengahan 7 masa untuk menyembah Allah pada kesempatan-kesempatan tertentu. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17, pasal 15 ayat 2 sampai 4. Lantai kaca harus luas dalam dimensinya untuk menampung suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung panjangnya. Dalam Wahyu 7 ayat 9. Lantai ini yang seperti lautan kaca belum ditempati di Wahyu pasal 4 ayat 6. Tetapi di Wahyu pasal 15 ayat 2 sampai 4, lantai ini ditempati oleh kumpulan besar orang banyak. Wahyu pasal 7 ayat 9, pasal 15 ayat 2 sampai 4. Wahyu pasal 4 ayat 6b sampai ayat 8 mengacu pada 4 makhluk hidup. Wahyu pasal 4 ayat 6b. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya, dalam Williams Translation, around the throne at the middle of each side were 4 living creatures dotted with eyes in front and behind. Di sekitar takhta, di tengah setiap sisi, ada 4 makhluk hidup penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Wahyu pasal 4 ayat 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. 4 makhluk
Kata makhluk dalam bahasa Yunani zoa, living creatures, makhluk hidup. 4 makhluk hidup zoa harus dibedakan dari orang kudus yang ditebus, serafim, Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8, kerubim, Yesaya pasal 1 ayat 4 sampai 28, pasal 10 ayat 1 sampai 32, malaikat-malaikat, Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 12, dan makhluk lain di dunia roh. 4 makhluk hidup seperti makhluk serupa yang disebutkan dalam Yesaya dan Yeskiel diciptakan dengan tujuan untuk kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ucapan ini adalah yang pertama dari 17 ucapan surgawi dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya, penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya. Williams translation, they are dotted with eyes all around and beneath the wing. Mereka dihiasi dengan mata di sekeliling, yaitu di seluruh badan dan di bawah sayap. Ada 6 hal yang dilakukan oleh zoa, 4 makhluk hidup dalam kitab Wahyu. 1. Menarik perhatian pada kekudusan Allah. Wahyu pasal 4 ayat 4 sampai 8. Jatuh tersungkur di depan anak domba. Wahyu pasal 5 ayat 8 sampai 10. Menyanyi dan bermain kecapi. Wahyu pasal 5 ayat 8 sampai 10. Melayani dalam kapasitas imam. Wahyu pasal 5 ayat 8 sampai 10. Memanggil para penunggang kuda dari 4 materi pertama untuk datang. Come. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8. Dan memberikan 7 cawan kepada 7 cawan malaikat. Wahyu pasal 15 ayat 7. Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 11 dan pasal 5 ayat 8 sampai 14 mengacu pada penyembahan surgawi karena penciptaan. Seluruh surga menyembah Dia yang duduk di atas takhta dan yang hidup sampai selama-lamanya, yaitu Allah Bapa. 4 makhluk memuji karakter Allah yang kudus dan ke-24 tua-tua memuji kekuatan kreatif Allah. Allah memiliki hak untuk memerintah dan otoritas yang berdaulat untuk menghakimi bumi. Karena Allah adalah kudus dan pencipta segalanya. Wahyu pasal 4 ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Wahyu pasal 4 ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Wahyu pasal 4 ayat 11, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Di sini, yaitu Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 11, kita memiliki penyembahan dari 4 makhluk hidup dan 24 tua-tua karena ciptaan Tuhan dan tujuannya. 4 makhluk hidup pertama kali terlihat memuliakan Allah yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Setelah ini, ke-24 tua-tua melemparkan mahkota mereka di hadapan takhta dan bersujud menyembah kepada Tuhan. Tujuan penciptaan diberikan di ayat 11 sebagai untuk kesenangan atau tujuan Allah dan untuk kehendak dan keinginannya. Haleluya. Allah Bapa
di akhir zaman ini ada sebagian orang memberitakan bahwa gereja Tuhan akan mengalami atau melewati tribulasi 7 tahun masa kesukaran. Dan olehnya harapan atau kerinduan akan pengangkatan di udara menjadi sama-sama atau menjadi gelap. Akan tetapi kami yang telah mengetahui bahwa 24 tua-tua, yaitu semua orang kudus yang telah ditebus perjanjian lama maupun perjanjian baru, semua yang diwakili oleh 24 tua-tua, sudah ada bersama dengan Allah Bapa di surga sebelum pasal 6 yang memulai masa kesukaran besar. Dan kedatangan Tuhan di udara akan membawa orang-orang kudus perjanjian lama dan perjanjian baru yang menunggu kebangkitan tubuh dari surga ke udara. Dan mereka akan lebih dahulu dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Dan pada waktu kedatangan Tuhan di udara, orang-orang yang masih hidup, yang masih tinggal dalam Kristus akan diangkat. Dan semua akan dibawa oleh Tuhan Yesus ke hadapan takhta Allah Bapa di surga. Dan itu adalah 24 tua-tua yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 4 dan pasal 5. Kami rindu menjadi termasuk dalam 24 tua-tua, golongan 24 tua-tua yang akan diangkat sebelum masa tribulasi dimulai, yaitu pasal 6 kitab Wahyu. Karena kami mengetahui bahwa Wahyu pasal 6 sampai pasal 19 adalah yang diperuntukkan bangsa Israel supaya mereka dirumukkan dan diselamatkan. Dan gereja Tuhan tidak akan mengalami masa kesukaran. Kami mempunyai keyakinan, kepastian yang teguh. Dan Bapa, kami akui sekali lagi, pengangkatan adalah our blessed hope, pengharapan kami yang diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.